Satu persatu tuduhan yang dilontarkan para pembenci Jokowi terbukti tidak benar. Jokowi pernah dituduh tidak mampu berbahasa Inggris dengan baik. Tetapi Jokowi justru diundang untuk menjadi pembicara pada acara Bloomberg New Economy Forum 2025 di Singapura pada tanggal 20 November lalu. Tidak banyak yang tahu bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo merupakan salah seorang anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Dan kehadirannya pada acara tersebut bukan hanya dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Penasihat, tetapi tentu saja juga sebagai mantan Presiden RI. Bloomberg membutuhkan pemikiran Jokowi berdasarkan pengalamannya memimpin pemerintahan Indonesia selama 2 periode. Bloomberg New Economy Forum merupakan wadah internasional yang mempertemukan tokoh-tokoh dunia, baik dari negara maju maupun berkembang, untuk berdialog mengenai transformasi ekonomi, teknologi, perdagangan, dan strategi pembangunan berkelanjutan. Forum ini menjadi titik temu penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi dalam mencari solusi terhadap tantangan ekonomi global. Maka tampillah Jokowi berpidato dalam bahasa Inggris yang cukup lancar di hadapan sejumlah tokoh berpengaruh dunia. Topiknya antara lain mengenai pembangunan sejumlah infrastruktur yang dirintisnya saat ia menjabat Presiden RI, mulai dari infrastruktur transportasi hingga infrastruktur digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat. When I first became president, I had a simple question. How can we build a strong economy for 280 million people? We knew there were no shortcuts. That is why we focus on the basics, building roads, seaport, airport, power plant, and digital networks. Because without strong infrastructure, an economy cannot grow. And Indonesia has also made a great progress in digital infrastructure, building data centers, launching new satellites, expanding digital network, and improving connectivity across the nation. We introduced regulations that encourage local businesses and startups to grow. Pidato Jokowi di acara Bloomberg New Economy di Singapura membuat mata publik akhirnya terbuka bahwa Presiden RI ke-7 ini mampu berbahasa Inggris dengan baik di forum internasional, tidak seperti yang dituduhkan para pembenci Jokowi. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, pidato Jokowi dalam bahasa Inggris di panggung besar Bloomberg merupakan afirmasi politik untuk mengoreksi narasi yang selama bertahun-tahun melekat padanya. Narasi yang menyebutkan bahwa Jokowi tidak memiliki kemampuan dalam diplomasi dan komunikasi internasional, serta tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Meski demikian, setelah Jokowi menunjukkan kemampuannya berpidato dalam bahasa Inggris di acara Bloomberg New Economy Forum 2025, penilaian negatif terhadap Jokowi tidak juga hilang. Sebagian kalangan malah menilai bahwa penampilan Jokowi di Singapura tidak lebih dari manuver politik yang memperlihatkan ambisinya untuk meneguhkan posisi barunya di panggung internasional. Dengan kata lain, Jokowi tetap dinilai masih ambisius. Hal ini menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan Jokowi akan selalu dinilai negatif oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Pertanda bahwa sifat iri dan dengki memang susah dihilangkan. Budaya mencari-cari kesalahan pemimpin seperti itu, menurut Presiden Prabowo Subianto, merupakan budaya yang tidak baik. Dalam pidatonya di acara peresmian pabrik Lotte Chemical di Cilegon, Banten beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo meminta agar semua pihak berhenti mencari-cari kesalahan Jokowi dan menghargai jasa-jasanya sebagai Presiden RI. Kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun, kata Prabowo, telah diakui dunia karena pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi cukup bagus. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya, pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya.
Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah, saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus. Pertumbuhan bagus, iya kan? Come on, harus kita yang bener lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya. Apresiasi Presiden Prabowo terhadap Jokowi yang dinilainya sebagai pemimpin yang berhasil, seyogianya dijadikan contoh oleh masyarakat untuk juga menghargai jasa-jasanya. Prabowo tidak pernah berbicara tentang kekurangan Jokowi, tetapi justru sebaliknya. Ia seringkali memuji-muji Jokowi, seperti juga pujiannya terhadap presiden-presiden lain sebelumnya. Oleh karenanya, Presiden Prabowo merasa sangat prihatin dengan kecenderungan sebagian masyarakat yang terus-menerus mencari-cari kesalahan Jokowi dan bahkan menghinanya hingga ke titik terendah. Men of our time.